Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkiyah Nuril Hasana dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Penelitian. Latar belakang dalam penelitian yang berjudul Moderasi Beragama dalam Tafsir Al-Ibris, analisis ayat-ayat moderasi berbasis tafsir Kiai Haji Bisri Mustafa. Jadi poin yang di sini itu yang terpenting adalah yang pertama, berisi pembahasan mengenai moderasi beragama. Yang kedua, mengenai tafsir Al-Ibris. Selanjutnya mengenai Kiai Haji Bisri Mustafa. Selanjutnya mengenai nilai budaya Jawa. Dan selanjutnya mengenai ayat-ayat moderasi dalam Al-Quran. Jadi dalam latar belakang di sini itu kan berisikan bahwasanya di dalam tafsir Al-Ibris ini ayat-ayat apa saja sih yang berisi tentang moderasi beragama itu. Nah, salah satunya itu adalah mengenai Quran surat Al-An'am ayat 108. Jadi di dalam Quran surat Al-An'am ayat 108 tersebut tersebut dalam tafsirnya Kiai Bisri Mustafa itu menjelaskan bahwasanya penjelasan Kiai Bisri Mustafa tersebut itu menggunakan dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab Pegon. Karena apa? Karena agar supaya mudah dipahami masyarakat, sehingga dapat menunjukkan bagaimana nilai Al-Quran dapat dikomunikasikan secara dekat dengan budaya lokal. Jadi dalam penafsiran beliau itu tidak hanya menguraikan makna ayat, tetapi di dalamnya itu juga menempatkan dalam kerangka etika sosial untuk masyarakat Jawa yang dijunjung melalui nilai-nilai seperti sopan santun dan menjaga harmoni. Jadi dalam ayat tersebut itu berisikan tidak boleh memaki sembahan lain gitu ya, juga berisikan bahwasanya mengandung prinsip penting tentang bagaimana umat Islam seharusnya menjalin relasi dengan pemeluk agama yang lain, yaitu dengan cara yang beretika, saling menghormati dan tidak memprovokasi permusuhan. Dan juga terdapat banyak masih ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai moderasi tersebut. Jadi contohnya seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, Al-Mumtahan ayat 8, An-Nahl ayat 125 gitu. Dan dapat dilihat bahwasanya kajian mengenai ayat-ayat tersebut di atas itu sudah dibahas oleh peneliti sebelumnya, yaitu bagaimana Kiai Haji Bisri Mustafa itu menafsirkan ayat-ayat toleransi dalam konteks masyarakat Jawa gitu. Itu sudah banyak dinyatakan oleh beberapa peneliti sebelumnya gitu ya. Jadi tetapi dalam tafsir Al-Ibris itu aslinya memiliki posisi penting dalam Khazanah Tafsir Nusantara karena menggunakan pendekatan kultural Jawa dan disajikan dalam bahasa yang dekat dengan masyarakat, yaitu bahasa Jawa. Jadi dengan melihat bagaimana beliau itu menafsirkan ayat-ayat moderasi, kita tuh dapat memahami bahwasanya moderasi beragama itu bukanlah konsep baru, tetapi hal itu adalah hal lama yang hidup dalam tradisi Islam dan diwariskan melalui karya-karya ulama lokal. Nah, kenapa? Karena itu penelitian ini itu penting dilakukan untuk memetakan ayat-ayat moderasi beragama dalam Al-Quran dan menelaah bagaimana sih beliau dalam menguraikannya dalam penafsirannya gitu. Jadi dapat diharapkan penelitian itu tuh memberikan kontribusi terhadap pemahaman moderasi beragama yang berakar pada warisan tafsir Nusantara dan dapat menunjukkan bagaimana relevansinya bagi penguatan harmoni sosial dan praktek keberagaman di Indonesia masa kini. Seperti itu. Rumusan masalah yang pertama yaitu ayat-ayat apa saja sih dalam Al-Quran yang memiliki kandungan nilai moderasi beragama menurut tafsir Al-Ibris. Yang kedua, bagaimana Kiai Haji Bisri Mustafa menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam konteks sosial budaya Jawa. Yang ketiga, bagaimana nilai-nilai relasi antar umat beragama dalam penafsiran tersebut serta relevansinya dengan kehidupan beragama di Indonesia masa kini.
Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa terhadap surat-surat dalam Al-Quran yang memiliki kandungan nilai moderasi beragama. Jadi kita itu memetakan ayat berapa aja sih, surat apa aja sih yang mengandung tentang moderasi beragama seperti itu. Yang kedua yaitu tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana Kiai Haji Bisri Mustafa dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam konteks sosial budaya Jawa. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui nilai-nilai relasi antar umat beragama dalam penafsiran tersebut dan menganalisis relevansinya dengan kondisi kehidupan beragama di Indonesia. Manfaat penelitian, nah itu banyak manfaatnya ya, ada manfaat secara praktis maupun teoritis. Secara teoritis, penelitian ini itu menambah pengetahuan tentang tafsir Al-Ibris karya Kiai Haji Bisri Mustafa, khususnya dalam memahami ajaran toleransi dan hubungan antar umat beragama. Kajian ini juga memperkaya studi tafsir Nusantara yang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Dan manfaatnya secara praktis yaitu dapat membantu masyarakat memahami bahwa Islam itu mengajarkan sikap menghormati perbedaan keyakinan, dan bagi sebuah lembaga pendidikan itu hasilnya dapat dijadikan bahan pembelajaran nilai toleransi, dan bagi peneliti lain penelitian ini itu bisa menjadi referensi untuk kajian tafsir bertema sosial di masa mendatang. Kajian terdahulu. Jadi kajian mengenai moderasi beragama dalam tafsir Al-Ibris itu sejauh ini sudah banyak dilakukan pada bagian-bagian tertentu, namun belum secara tematik pada keseluruhan ayat yang terkait dengan moderasi. Jadi sudah banyak dilakukan kajian mengenai satu ayat. Tetapi penelitian kali ini itu ingin memetakan ayat-ayat apa aja sih yang mengandung tentang nilai moderasi gitu. Yang pertama ada penelitian dari Mufti Nur Hidayah yang meneliti bagaimana konsep toleransi dalam tafsir Al-Ibris dan menunjukkan bahwasanya beliau yakni Kiai Haji Bisri Mustafa itu menggabungkan pesan Al-Quran dengan etika sosial budaya Jawa. Jadi penelitian tersebut itu dapat memberikan gambaran, tetapi fokusnya itu hanya pada beberapa ayat toleransi. Jadi cuma satu ayat saja gitu. Yang kedua, penelitian oleh Muhammad Khairul Huda itu juga menyinggung tafsir Al-Ibris, terutama mengenai sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Jadi ia mengelompokkan sikap moderasi itu menjadi dua bentuk, yakni yang pertama menjaga hubungan baik dan tidak mengganggu keyakinan orang lain. Itu ya, ada dua bentuk. Tetapi meskipun penelitian itu penting, tetapi penelitian itu tidak melakukan pemetaan seluruh ayat-ayat moderasi. Yang ketiga, penelitian oleh Anisatul Fikriyah itu mengkaji bagaimana peran kearifan lokal dalam penafsiran tafsir ini. Jadi dalam penelitian tersebut itu ditegaskan bahwasanya kultur Jawa seperti hidup rukun itu sangat berpengaruh terhadap corak penafsiran. Namun seperti pada penelitian sebelumnya, fokus kajian itu hanya terbatas pada nilai tertentu, bukan pada keseluruhan ayat moderasi. Jadi belum ditemukan penelitian yang secara khusus menghimpun semua ayat moderasi beragama dalam Al-Quran, kemudian menganalisisnya secara tematik berdasarkan tafsir Al-Ibris. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kerangka teori. Jadi ada 3 kerangka teori yang dibahas dalam penelitian ini. Yang pertama mengenai moderasi beragama, yang kedua mengenai teori tafsir Nusantara, dan yang ketiga mengenai hermeneutika kontekstual. Jadi yang pertama mengenai moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu dipahami sebagai sikap beragama yang menghindari yang menghindari sikap ekstrim. Jadi indikatornya itu dapat meliputi toleransi, anti kekerasan, penghargaan terhadap perbedaan, serta penerimaan terhadap budaya lokal. Jadi teori ini dipakai untuk menilai bagaimana nilai-nilai tersebut itu muncul dalam tafsir Al-Ibris ini. Yang kedua mengenai teori tafsir Nusantara. Jadi tafsir Nusantara itu berpendapat bahwasanya penafsiran Al-Quran itu tidak terlepas dari latar budaya lokal.
Dan di dalam tafsir Al-Ibris ini itu menggunakan bahasa Jawa dan gaya penyampaian khas pesantren itu dapat membantu melihat hubungan antara teks dan konteks masyarakat Jawa. Jadi kita tuh bisa melihat bahwasanya dalam tafsir ini tuh menggunakan Jawa Pekon gitu ya. Yang ketiga yaitu hermeneutika kontekstual. Jadi pendekatan ini memandang makna teks lahir dari interaksi antara teks, penafsir dan konteks sosial. Jadi dengan menggunakan kerangka hermeneutik ini, penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa itu dapat dipahami sebagai respon terhadap kehidupan masyarakat Jawa yang plural. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Yang pertama itu mengenai jenis penelitian. Jadi penelitian ini itu merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kemustakaan, yaitu liberal research. Jadi pendekatan ini tuh menggunakan pendekatan tematik atau maudhu'i. Kenapa? Karena di sini tuh mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung nilai moderasi. Contohnya seperti toleransi, larangan merendahkan pemeluk agama lain, keadilan, perdamaian, dan anti kekerasan. Kemudian dianalisis berdasarkan tafsir Al-Ibris. Jadi di dalamnya itu kita itu mengelompokkan ya, memetakan ayat-ayat apa saja yang di dalamnya itu mengandung tentang moderasi. Mengenai sumber data, jadi data primer di sini itu menggunakan tafsir Al-Ibris karya Kiai Haji Bisri Mustafa, dan data sekundernya itu menggunakan penelitian terkait moderasi beragama, tafsir Nusantara, budaya Jawa, dan kajian sebelumnya tentang tafsir Al-Ibris. Teknik pengumpulan data yakni yang pertama dengan membaca dan menyeleksi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan moderasi. Yang kedua dengan menelusuri penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa terhadap ayat-ayat tersebut. Dan yang ketiga dengan mencatat pola, gaya bahasa, dan pesan sosial budaya dalam penafsirannya. Mengenai menganalisis data, yaitu yang pertama mengklasifikasi ayat-ayat yang mengandung nilai moderasi. Yang kedua menganalisis isi untuk menggali pesan moderasi. Yang ketiga menginterpretasi hermeneutis dengan melihat konteks budaya dalam tafsir Al-Ibris. Dan yang terakhir yaitu penarikan relevansi terhadap kehidupan keberagaman Indonesia masa kini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.